Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Amal dengan NIM 903001878. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perekonomian tanpa bunga. Oke, langsung saja simak video berikut. Di masa awal munculnya Islam, bunga telah ada di dalam masyarakat Arab, baik dalam transaksi pinjaman uang maupun transaksi barter komoditas. Dalam Al-Quran dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan, yaitu meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278-279. Apakah yang dimaksud riba? Para ahli tafsir Al-Quran menjelaskan bahwa menurut Afzalul Rahman, riba di dalam Islam secara khusus menunjuk pada kelebihan yang dituntut dengan suatu cara tertentu. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa intinya riba adalah kelebihan baik dalam komoditas itu sendiri ataupun dalam uang, seperti 2 dinar ditukarkan dengan 3 dinar. Mengapa riba itu dilarang? Pertama, bunga menanamkan rasa kikir, mementingkan diri sendiri, tak berperasaan, tak peduli, kejam, rakus, dan penyembahan kepada harta. Yang kedua, riba mengembangbiakkan kemalasan dan menimbulkan pendapatan tanpa bekerja. Dan yang ketiga, riba juga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Bunga bukan hanya dilarang dan dinyatakan haram oleh Islam, melainkan juga dikutuk dengan keras sebagai serbuan kejahatan ke dunia ini dan dosa besar yang akan mendapat siksa di hari kiamat. Menurut Al-Quran, memungut bunga itu sama artinya dengan perang melawan Allah dan utusannya. Sedangkan menurut sunnah, bunga itu adalah kejahatan dan perbuatan dosa yang lebih keji daripada perzinahan. Ada beberapa sebab kegagalan dunia Islam dalam menghapus bunga dari perekonomian. Yang pertama, perubahan sosial ekonomi yang dibawa ke dalam negeri Islam didominasi oleh politik barat dan revolusi industri telah memperlemah nilai agamis dan moral masyarakat. Yang kedua, para ekonomi muslim sejauh ini telah gagal dalam memberi pengganti bunga yang praktis, sederhana, dan aman. Yang ketiga, bunga itu dilarang oleh Islam untuk mencegah terjadinya eksploitasi atau penindasan. Dan yang keempat, para ilmuwan belum memberikan solusi yang memuaskan terhadap persoalan yang dihadapi pemerintah, yakni bagaimana pemerintah dapat memperoleh hutang dari sumber internal maupun eksternal dengan tiadanya bunga. Jadi, sebab utama kegagalan dalam menghapus bunga adalah bahwa kita berusaha mewujudkan yang tidak mungkin. Sebenarnya bukan bunga tidak dapat dihilangkan dari perekonomian, tetapi bunga tidak dapat dihilangkan dari sistem perekonomian kapitalistik. Nah, ada beberapa solusi nyata mengenai masalah bunga. Yang pertama, pembedaan yang jelas antara halal dan haram. Yang kedua, distribusi kekayaan yang adil, seperti melalui zakat, sedekah, dan hukum pewarisan. Yang ketiga, pemberian jaminan sosial. Yang keempat, penimbunan harta dilarang dan diarahkan pada sirkulasinya di dalam saluran yang produktif. Dan yang terakhir adalah penghapusan bunga.